Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar atau aqta', maka terputus nilai keberkahan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini singkat, padat, tapi dalam. Saking dalam dan pentingnya, bahkan Allah membuka firman-Nya di dalam Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada para ulama ahli Quran sampai menyimpulkan, jika Allah saja membuka firman-Nya, mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka lebih patut setiap hamba itu meneladani dengan membuka dan mengawali seluruh aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau tidak kenal dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, apa isinya, apa manfaatnya, ya, apa kemuliaannya, belum tentu dia akan memulai aktivitasnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau masuk Bismillahirrahmanirrahim, dari ba saja, ba punya 14 makna. Saya ambil 3 saja misalnya yang cepat ya. 1 sababiyah, sebab, tujuan. Misal, ini contoh langsung saja ya, biar tidak bingung. Saya mau minum misalnya. Sebelum minum, supaya dapat nilai dan keberkahan, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya nggak bingung, contoh cepat. Ambil dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka saat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya pertama bermakna sababiyah. Maksudnya menjadikan kegiatan minum ini karena Allah. Bukan sekedar minum. Ya Allah, saya minum ini untuk mendapatkan ridha-Mu. Maka ketika itu diucapkan, muncullah sifat yang kedua, namanya musahabah. Musahabah itu penyertaan. Maka Allah akan menyertai kita, maksudnya mengawasi, memberikan perlindungan, supaya memastikan apapun yang kita kerjakan, yang kita minum, kita makan, benar caranya, berkah masuk ke dalam perutnya. Jadi energi. Kalau pekerjaan jadi baik, nanti dibimbing oleh Allah. Siapa yang mendapatkan musahabatullah akan dibimbing. Ya, banyak cara. Dulu orang menempuh dengan tahajud. Itu orang kalau tahajudnya benar, dapat bimbingan dari Allah, 4 keutamaan. Pertama, dibimbing mengawali aktivitas. Kedua, dibimbing mendapatkan solusi kalau mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga, diangkat derajatnya ke tempat terbaik. Yang keempat, dilindungi kalau ada orang usil ingin menjahilinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Kita punya akses dengan siapapun membantu, ringan pekerjaan. Kalau Allah sudah bantu, apa yang menjadi berat bagi kita? Nah, ada 1 kalimat saja selain tahajud yang itu langsung menghadirkan perlindungan Allah. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti semakin tinggi kalimat itu sampai di jiwa kita, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, berubah menjadi makna yang ketiga, ilsaq. Ilsaq dari kata lisaq. Lem itu bahasa Arabnya lisaq, untuk menempelkan sesuatu. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah, saking dekatnya bahkan sebelum minta sudah dikabulkan permohonannya. Jadi saya ingin katakan bahwa, kembali lagi, kalau sudah ilsaq, dekat dengan Allah, itu diberi. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau ngaji Quran itu jangan putus-putus. Kayak tadi yang di sini nih, ini kan belum selesai Al-Baqarah 261 tuh. Ya, Allahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un. Kalau nyampe situ enggak 700 kali pahalanya, lebih daripada itu. Di kalimat bebasnya begini, Allah akan memberikan pahala tak terhitung bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau kita menghitung, ya diberikannya segitu. Nah, itu yang saya maksudkan ilsaq. Nah, itu bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau ba-nya difungsikan dengan benar, cara bacanya beda. Beda. Akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam hidup kita, apapun profesi dan kegiatan kita. Tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim menjerumuskan bagian tubuh kita kepada maksiat, mustahil. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak akan melangkah kaki kepada yang Allah nggak sukai. Itu baru ba saja, dan pasti akan merubah diri lebih baik. Itu baru ba. Ba titik dan ba itu mahal. Makanya ada ulama mengatakan begini, isi Al-Quran intisarinya ada di Al-Fatihah.
Sarifati Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf ba. Dan inti huruf ba itu ada di titik. Dan dari titik itulah semua digariskan. Nun wal qalami wama yasturun. Kun jadi titik, fayakun. Tadi misalnya kita belajar nih apa manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya kata Nabi, kalau lupa nggak dibaca itu atau sengaja tidak dibaca, berkahnya hilang. Terputus nilai. Terputus nilai itu artinya nggak ada nilai ibadah. Dua ya, ada nilai, ada berkah, itu berbeda. Nilai menjadikan satu aktivitas berubah menjadi ibadah. Contoh, saya mau menulis misalnya. Aktivitas menulis itu kan umum. Siapapun bisa menulis. Tapi ketika saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan menulis itu ditetapkan sebagai ibadah yang memiliki nilai. Perbuatan yang punya nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Perbuatannya berubah menjadi salih, nilainya disebut dengan hasanah. Perbuatan standarnya itu disebutnya amal namanya. Semua jenis perbuatan, makan, minum, beraktivitas apapun, bekerja, kan, berpakaian, termasuk kita sekarang berinteraksi, itu amal namanya. Ya, amal. Amal itu bahasa Arab yang menunjuk makna pekerjaan, perbuatan. Semua jenis. Perbuatan yang mengikuti tuntunan yang Allah tetapkan, yang ditunjukkan melalui Rasulullah SAW, ikuti. Misal saya mau makan nih, ikuti petunjuk nabinya misalnya, begini cara makannya. Ya, misalnya, idza quddimat ta'am, kata Nabi SAW, kalau dihidangkan makanan, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Karena itu sunnah kalau kita makan, apalagi di keluarga misalnya, ya teman-teman yang di sini atau tersambung di Zoom atau YouTube, di keluarga kan ada beberapa anggota keluarga. Ya, nah kiranya di sebagian anggota itu ada yang makanan favorit. Ini suka daging ayam, ini suka tempe, ini suka tahu. Sunnahnya dekatkan dengan yang paling disukai, sehingga tidak menjangkau yang jauh, ya, yang tidak mendekat kepadanya. Dulu saya punya kawan dari Pakistan dan India. Ayam yang paling disuka dekatnya ke India. Yang Pakistan suka ayam tuh. Kan dulu kalau makan pakai nampan itu ya, yang bersama-sama itu. Jadi cerdik juga nih yang Pakistannya, diajak ngobrol yang Indianya. Di kisah nyata, ngobrol sambil diputerin tuh. Puterin ya, sampai ayamnya deket tuh ke yang Pakistan tuh. Tapi yang India juga cerdas. Begitu mau dimakan, kata orang India, kita kembalikan bumi berputar pada porosnya, katanya. Balik lagi. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa semua perbuatan itu kalau kita benar kerjakan berdasarkan petunjuk yang Nabi pernah tunjukkan, mau makan, dekatkan, ambil dengan tangan kanan, samillah, sebut nama Allah. Tadi Al-Bukhari, qul bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan itu akan berubah seketika memiliki sifat soleh namanya. Maka kita kenal dengan nama amal saleh. Ya kan? Semua perbuatan yang diikutkan pada petunjuk Allah. Nggak mungkin ikut Allah itu kalau kita nggak yakin kan dengan kebenaran Allah, dengan ketuhanan Allah. Nggak mungkin ikut petunjuk Nabi kalau nggak yakin Nabi itu Rasulullah kan. Meyakini tanpa ragu kebenaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, Rasulullah sebagai petunjuk berkehidupan untuk kita, namanya iman. Orangnya disebut mukmin. Iman ini yang menuntun semua perbuatan menjadi saleh. Jadi nggak mungkin perbuatan jadi saleh kalau nggak ada iman. Karena itu kata Nabi, kalau kita ingin melatih menjadi pribadi yang lebih baik, bicaranya baik, berkatanya baik, jadi suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, maka biasakan bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis dulu ya. Bismillah. Nah, ini kita pisahkan dulu supaya lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bak sudah tadi ya? Bak sudah. Ada berapa maknanya? 14 ya.
Kita bahas berapa? 3 kan? Jadi 1, fungsi ba itu menjadikan semua kegiatan kita tertuju untuk mendapatkan ridha siapa? Allah. Namanya apa? Sababiyah. Ya, dengan sebab Allah menetapkan saya minum. Karena Allah saya berpakaian. Kalau sudah karena Allah nggak mungkin maksiat. Masa Allah dibawa-bawa dalam perbuatan maksiat? Jelas ya? Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Maka sepedanya pasti akan dipakai pada yang baik-baik. Kendaraannya juga demikian, itu dihisab loh. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Musahabah. Musahabah itu mendapatkan penyertaan, perhatian dari Allah. Maka merasalah diperhatikan. Kalau sedang minum, merasa dilihat Allah. Nanti akan muncul sifat itu. Kalau merasa dilihat Allah, nggak akan berbuat yang macam-macam. Bicara, merasa didengar Allah. Karena merasa didengar, nggak akan keluar yang kotor. Karena sedang merasa diamati. Ya, innallaha sami'un basir. Ya, Allah mendengar, mengawasi. Nah, itu ada pada huruf ba. Kalau kita kenakan pakaian merasa diawasi Allah, kita bekerja merasa diawasi Allah, jadi baik semua. Makanya orang jahiliyah itu dengan bismillahirrahmanirrahim jadi khairul ummah. Baik semua. Antum udah dibacain Yasin berkali-kali nggak jadi baik juga gitu kan? Nah, balik lagi, mungkin tadaburnya yang kurang. Ba yang terakhir ilsaq. Kalau sudah ilsaq, udah jadi hamba yang diistimewakan oleh Allah, yang bahkan belum minta, Allah sudah menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ini ada alifnya di sini dari kata ismun. Begini. Asalnya bismillah. Dibaca nyambung bismillah. Dan cuma di bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Ini yang saya ingin terangkan fungsi alif. Kenapa di sini dihilangkan alifnya? Untuk memberikan gambaran, orang yang memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka semua proses yang sulit seketika akan dihilangkan oleh Allah tanpa harus mengalaminya lagi. Paham? Gitu. Tapi dengan cara baca yang benar. Ya, makanya orang dulu tuh bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dapat begini, mudah begitu karena cara bacanya benar. Ya, orang sekarang baca bismillah niatnya pengen terbang. Pengen jalan di sungai itu kan sudah nggak betul kan? Sudah pengen baca pikiran orang. Hah? Gitu. Atau dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya, tidak akan nyambung. Ya. Makanya kalau kita baca bismillah ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitasnya ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah, itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, Qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender, diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang, kualifikasinya antum yang dapat. Tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi ketika anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan nggak dapat, ya sudah. Ya. Ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Sama istri rahmah, sama suami rahmah, sama anak-anak rahmah. Itulah Rahman dan Rahim. Makanya nggak ada pertengkaran kalau bismillahirrahmanirrahim itu benar kita amalkan. Indah. Masak makanan kata Nabi. Masih ingat hadisnya? Baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah makanan itu walaupun kuahnya. Apa landum kuahnya itu? Tapi cara memahaminya mesti sempurna. Jangan sampai antum makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga gitu ya. Yang dimaksud Nabi itu salah satunya adalah bima ma'na wa kama qala wa kama qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud walaupun masak kuah saja, kalau baunya nyampe jangan sampai tetangga salah tafsir. Kan sekarang banyak bumbu kan? Halo? Bumbu opor yang dimasak tempe kan? Kan yang nyampenya bau opor. Dia nggak tahu kalau masak tempe. Maka bagikan supaya tidak salah paham. Tapi pertanyaan saya, apakah di hadisnya itu ada khusus untuk orang Islam saja? Tidak. Ini tetangga di sini mungkin tidak semua Muslim nih.
Kan? Ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Sampai berita di sini ada air, ada makan, bagi. Jangan sampai datang ke sini. Pak, kemarin kayaknya bagi sembako. Iya, cuman sayang ibu kafir. Enggak boleh begitu. Hati-hati itu, dosa hukumnya enggak boleh. Ya, bagi. Sebelum diminta datangi. Datangi.